melanda daerah itu. Kementerian Lingkungan Hidup mencabut izin operasional 4 perusahaan yang berada di Batang Toru, Tapanuli Selatan, Sumatera Utara terkait banjir bandang yang terjadi Selasa pekan lalu. Selamat sore saudara, saatnya Anda menyaksikan program berita Kompas Petang. Hari ini ada saya Audrey Chandra. Dan saya masih serta Regan. Kita langsung ke sorotan pertama. Barang langka yang sangat dibutuhkan warga. Untuk bantu obat-obatan sampai saat ini? Tidak ada sama sekali. Banyak titik yang belum bisa dilalui. Kami melakukan jalan kaki dengan membawa 2 bayi. Sampai saat ini kita sangat kekurangan alat susu untuk bayi, pampers untuk bayi, maupun selimut, kasur. Kalau mereka terus-menerus tidur di tanah, nggak ada alas ini. Saudara, sudah 3 hari warga tak makan nasi pasca banjir bandang dan longsor menerjang dataran tinggi Gayo, Kabupaten Aceh Tengah. Petani ini beli kita. Oh, beli enggak dikasih. Mana gitu. Kita kalau ibu-ibu masih kasih itu kan. Ambil apa, Bang? Ambil itu. Apa sih? Jauh ha? Demi mencari beras, warga jalan kaki sepanjang 4 hingga 8 km mencari beras dan bahan makanan lainnya. Sebab akibat banjir dan longsor, jalan utama penghubung antar kecamatan hancur dan kini hanya bisa dilalui dengan berjalan kaki. Bahkan untuk sampai ke pasar, warga terpaksa menerobos sejumlah titik longsor, melewati hutan dan bukit yang terjal. Ambil apa, Bang? Ambil itu. Ya bang. Jalan bang. Udah berapa kilometer bang jalan kaki? 3-4 nih bang. 4 atau 3. Ini kemari cari apa bang? Cari beras bang. Beras. Udah 2 hari nggak ada beras bang. Minta-minta bang kan sama tetangga kan. Ambil beras. Ambil. Niro derma beras sedikit untuk warga tadi. Beli ya? Enggak, beli pun beli. Mau dia kasih. Mau cari beras dari keluarga ya? Kalau 3 hari nggak makan. Udah 3 hari nggak ada bantuan pak ya? Memang logistik dah susah di sana ya? Susah. Pak, apa yang bapak harapkan dengan kondisi seperti ini mungkin dari pemerintah? Nggak ada, apa harap kopi ada, harga nggak ada. Cabai ada, harga nggak ada. Berapa harga gas? Hah? Harga gas berapa? Gasnya pun nggak ada. Kalau ada kan dibeli. Ya. Udah berapa hari nggak masak? Hah? Berapa hari nggak masak? Sudah 3 hari. Ini kayu beli? Udah cari teman sana. Cari kayu. Ya bu. Selain kehabisan beras, warga juga mengalami krisis gas. Listrik padam, warga masih bisa memaklumi, namun ketika sulit mencari bahan pokok dan tidak bisa memasak, warga berputar akal agar tetap bisa bertahan hidup. Hanya ini sisa kayu yang tersisa untuk memasak. Berapa harga gas? Harga gas berapa? Gasnya pun nggak ada. Kalau ada kan dibeli. Ya. Udah berapa hari nggak masak? Hah? Berapa hari nggak masak? Sudah 3. Sejumlah desa di Aceh hilang tersapu banjir bandang. Sebagian besar desa-desa itu berubah menjadi daerah aliran sungai. 2 kampung di Aceh Utara, Dusun Bidari dan Sarah Raja hilang disapu banjir bandang. Dari pantauan udara terlihat perkampungan warga nyaris rata dengan tanah. Sebelumnya rumah-rumah itu berada di bantaran sungai Langkahan. Habis rata dengan tanah.
Mungkin selama ini kita kejam dengan alam, sekarang alam membalas pada kita. Sungai belakang ini nih, ini menuju ke Sararaja, itu masih terisulir. Hal yang sama juga terjadi di Desa Riseh Tengoh, Kecamatan Sawang, Kabupaten Aceh Utara. 47 rumah hilang tanpa jejak dihantam banjir. Kini wilayah itu menjadi daerah aliran sungai. 600 warga yang terdampak coba bertahan dengan menumpang di rumah saudara atau balai tani yang dijadikan posko. Yang pertama sekali hilangnya beberapa unit rumah, yaitu lebih kurang sekitar 47 rumah. Yang kedua, fasilitas umum. Ada beberapa fasilitas umum yang memang hilang. Yang pertama sekali masjid, yang kedua menasah, pasar. 2 desa di Kecamatan Bentong, Ateh, Banggala, Ragan Raya Aceh juga hilang usai diterjang banjir bandang. Dari 2 desa yang diterjang banjir bandang, hanya beberapa bangunan saja yang tersisa. Selain merusak bangunan, sejumlah infrastruktur, salah satunya jembatan Kreng Betong Benggala, akses penghubung Nagan Raya Aceh Tengah terputus. Warga bertahan di sejumlah posko yang didirikan secara swadaya dan berharap bantuan segera datang. Pasalnya hanya pakaian di badan dan beberapa perlengkapan saja yang bisa diselamatkan saat banjir bandang. Nah, kalau untuk rumah saya sendiri sama mertua masih aman karena kondisi kami pas di tengah-tengah. Cuman tetangga semua sebelah udah habis semua kampung, Bang. Udah habis semua. Apa saja, Bang, selain rumah? Ada juga Honda sana, berserak semua. Sekolah ada di situ, Bang? Sekolah SMP hancur, Bang. SMP. SD hancur. Gubernur Aceh Muzakir Manaf tak kuasa menahan tangis saat mengungkap ada 4 desa di Aceh Utara yang hilang. Ia menyebut dampak banjir kali ini lebih dahsyat dari tsunami. Jadi Aceh sekarang tsunami kedua. Jadi ini seperti kita. Untuk mengambil masyarakat mereka yang dampak Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal menyebut desa-desa yang hilang berada di daerah aliran sungai. Kemendes PDT masih mendata desa-desa yang terdampak banjir bandang dan longsor di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat. Tim Liputan Kompas TV. Saat pembersihan Jalan Lintas Tarutung Sibolga, tim SAR menemukan 1 jenazah tertimbun longsor di Desa Pagaran Lambung 1, Kecamatan Adian Koting, Tapanuli Utara. Pengerjaan pembersihan Jalan Lintas Tarutung Sibolga pun terus dikebut untuk percepatan pencarian korban di daerah terisolir. Bencana di Tapanuli Utara menyebabkan 35 orang meninggal dunia, 13 orang masih dalam pencarian. Dan terkait dengan 2 kampung di Aceh Utara, Dusun Bidari dan Sarah Raja yang hilang disapu banjir bandang, kita tanyakan ke jurnalis Kompas TV Zikri Maulana. Zikri, jadi tepatnya 2 kampung di Aceh Utara, Dusun Bidari dan Sarah Raja ini berapa banyak kepala keluarga atau keluarga jumlah di sana yang akhirnya hilang disapu akibat banjir bandang dan longsor? Baik, Iwana dan juga saudara, dapat kami laporkan kondisi di 2 desa yang ada di Kecamatan Langkahan itu, yaitu Desa Bidari dan juga Sarah Raja. Itu merupakan desa yang berada di kawasan bantaran sungai di Kecamatan Langkahan, Kabupaten Aceh Utara, sehingga rumah-rumah masyarakat di lokasi tersebut tersapu bersih oleh banjir bandang. Tidak hanya di 2 dusun yang ada di Kecamatan Langkahan itu, ada juga salah satu kawasan lainnya yaitu di Desa Gedumba di kecamatan yang sama, Kecamatan Langkahan. Di situ ada total sekitar 400-an rumah warga yang berada di kawasan dekat dengan bantaran sungai, yang kini sebagian banyak dari 400 itu sudah tersapu bersih oleh banjir. Hanya sisa sekitar 41 rumah saja. Nah, kondisi itu juga membuat masyarakat tidak bisa menempati rumahnya lagi, sehingga masyarakat pun terpaksa mengungsi. Hingga hari ini, merupakan hari ke-11, masyarakat masih mengungsi dengan
kondisi pengungsian yang tidak layak dan serba kekurangan, termasuk obat-obatan dan juga air bersih, begitu. Iya, kalau sementara waktu warga ini mengungsi, bagaimana ke depannya? Warga tinggal di mana ini setelah desanya hilang tersapu banjir bandang? Ya, baik. Ilona dan juga saudara, untuk di mana mereka akan tinggal, ini merupakan dilema bagi masyarakat sendiri. Hingga saat ini belum ada jawaban dari pemerintah tempat di mana mereka akan tinggal. Namun harapan warga hanya satu, agar didirikannya posko tenda pengungsian yang lebih layak. Tidak hanya menggunakan terpal seadanya yang mereka tidur di pinggiran jalan, tidak terpusatkan di sebuah tempat yang telah disediakan oleh pemerintah, begitu Ilana. Perlu diketahui untuk kondisi hari ini di Kabupaten Aceh Utara, total pengungsian itu ada sekitar 87.933 kepala keluarga yang masih mengungsi di berbagai titik lokasi. Untuk update korban sendiri yang meninggal hingga hari ini dan juga korban hilang itu total tercatat ada 126 warga yang meninggal dunia, dan hingga saat ini 102 orang masih dinyatakan hilang, begitu Ilona. Ya, jadi untuk penegasan lagi Zikri, warga yang kemudian rumahnya tersapu banjir bandang ini nantinya akan tinggal di mana, dan bantuan untuk para warga banjir bandang di Aceh Utara apakah sudah tersalurkan dengan baik di sana? Baik, untuk terkait tempat tinggal hingga saat ini belum ada komentar apapun dari pemerintah tempat. Warga hanya berharap kepada pemerintah untuk sementara bagi mereka yang tidak memiliki rumah itu agar didirikan posko pengungsian yang lebih layak, tidak hanya menggunakan terpal yang dibuat secara mandiri, dan sebagian masyarakat juga yang tidak memiliki rumah terpaksa harus mengungsi sementara atau tinggal sementara di rumah-rumah sanak saudaranya, begitu Ilona. Untuk terkait bantuan logistik sendiri, memang untuk di daerah-daerah pedalaman, terutama yang sebelumnya sempat terisolasi, itu terus disalurkan, terutama di kawasan Langkaan yang sempat terisolasi, TNI terus menyalurkan bantuan dengan menggunakan airdrop, menggunakan helikopter, begitu. Nah, yang sangat dibutuhkan saat ini oleh masyarakat yaitu terkait kondisi sudah berapa lama mereka mengungsi itu, yaitu obat-obatan dan juga kebutuhan air bersih, begitu Yona. Iya, usai diterjang banjir bandang, warga masih bingung harus tinggal di mana nantinya. Terima kasih melaporkan dari Aceh Utara, jurnalis Kompas TV Zikri Maulana. Saudara, di Kabupaten Aceh, Tamiang Aceh, pembersihan material sisa bencana dan mobil terdampak bencana dilakukan. Kami setel kembali. Saudara, warga di Desa Kecamatan Sitahuis, Tapanuli Tengah masih terisolir. 10 hari setelah bencana longsor, mereka harus menjemput bantuan dengan berjalan kaki melewati longsor. Tim liputan Kompas TV mencoba menuju desa terisolir untuk melihat kondisi langsung masyarakat. Perjalanan 3 jam lebih, tim Kompas TV kami tempuh dengan berjalan kaki dari Kabupaten Tapanuli Utara menuju Kecamatan Sitahuis, Tapanuli Tengah. Perjalanan terasa berat karena harus melewati longsoran dan jalanan menanjak. Sepanjang perjalanan, kami bertemu warga Tapanuli Tengah dalam perjalanan mereka menjemput bantuan ke Tapanuli Utara. Kata warga, daerah mereka masih terisolasi. Bantuan yang masuk jumlahnya juga masih minim. Dijemput. Oh, selalu menjemput. Iya, Kalau nyampe ke desa kita belum ada. Belum ada. Yang dari helikopter. Oh, dari helikopter pernah. Pernah. Cuman seperni, terus baju. Cari makan ini ya. Begitu jauh pertempuran jalannya. Berkilometer. Dengan keyakinan dan pengharapan, warga menembus jalur yang dipenuhi batang pohon dan sisa material longsor. Perjalanan ini harus dilakukan warga korban bencana Tapanuli Tengah setiap hari demi mendapatkan makanan. Sampai kutinggalkan anak bayiku kembar. Dengan ibu siapa Bu, nama ibu? Marni Panggabean.
Aku sekarang butuh kali susu. Untuk bertahan hidup pasca bencana, warga Tapanuli Tengah juga berbagi peran, dari penjemputan bantuan hingga mencari mereka yang masih hilang. Di desa ini masyarakat mencoba membagi tugas. Ada masyarakat mencari atau menjemput bantuan ke Tapanuli Utara, ada masyarakat yang melakukan persiapan makanan, dan sebagian masyarakat lagi mencari korban jiwa. Di mana akibat bencana longsor ini terdapat 5 korban jiwa di desa Naga Timbul ini, 3 telah ditemukan dan 2 masih dalam pencarian. Untuk di depan sana menuju Kota Sibolga masih terdapat puluhan titik-titik longsor, informasinya masih terdapat puluhan korban jiwa yang belum bisa ditemukan akibat pencarian yang masih manual, alat berat belum bisa masuk, jalan-jalan masih tertutup, baik dari Tapanuli Tengah, dari Tapanuli Selatan, ataupun dari Tapanuli Utara, semuanya masih tertutup, masyarakat masih terisolir, dan masyarakat sangat berharap agar segera akses ini bisa terbuka. Roganda Malau, Kompas TV, Tapanuli Tengah, Sumatera Utara. Di Kabupaten Biren Aceh, operasional RSUD Fauzia yang merupakan rumah sakit rujukan utama mengalami berbagai kendala, mulai dari listrik padam, BBM langka, hingga kekurangan tenaga medis. Selain itu, jaringan komunikasi juga masih belum stabil. Hal ini mempersulit komunikasi rujukan pasien emergensi. Stok BBM solar untuk menyuplai genset di rumah sakit juga menipis, sebab dalam seharinya rumah sakit membutuhkan BBM hingga 2.000 liter lebih, sehingga aktivitas pelayanan terganggu. Hanya di beberapa ruangan seperti kamar operasi, ICU, ruangan radiologi yang difokuskan untuk pelayanan maksimal. Kementerian Kesehatan memastikan percepatan perbaikan fasilitas kesehatan terdampak bencana. Berbagai upaya dilakukan agar korban bencana bisa tertangani. Wakil Menteri Kesehatan Benjamin Paulus Octavianus bilang 31 rumah sakit dan 156 puskesmas terdampak bencana banjir dan longsor di Sumatera. Benjamin memastikan fasilitas kesehatan terdampak akan segera dibantu agar operasional bisa kembali berjalan. Tak hanya Vaskes, penambahan tenaga kesehatan juga dimaksimalkan untuk penanganan korban bencana Sumatera. Hal tersebut disampaikan Wamenkes dalam konferensi pers di Jakarta pada Jumat kemarin. Vaskes yang terdampak itu 31 rumah sakit, 156 puskesmas dengan rincian Aceh 13 rumah sakit, puskesmasnya 122. Lalu Sumatera Utara 18 rumah sakit dan 22 puskesmas, dan Sumatera Barat 9 puskesmas. Nah, ini yang ditugaskan kepada kami ke sana melihat agar segera fasilitas kesehatan itu mana yang bisa beroperasi, mana yang sama sekali tidak bisa beroperasi, mana yang bisa segera kita tolong segera. Di Kabupaten Aceh Tamiang Aceh, pembersihan material sisa bencana dan mobil terdampak bencana dilakukan. Mobil dievakuasi menggunakan alat berat. Distribusi bantuan makanan juga terus dilakukan untuk warga korban bencana. Pasca banjir, layanan rumah sakit di Aceh Tamiang lumpuh total. Salah satu fasilitas kesehatan yang rusak, yakni Rumah Sakit Umum Daerah Muda Sedia di Aceh Tamiang. Fasilitas rusak dan setiap ruangan di RSUD Muda Sedia tergenang lumpur. Soal kerusakan fasilitas kesehatan dan kebutuhan fasilitas kesehatan di Aceh Tamiang Aceh, kita akan bahas bersama Direktur RSUD Muda Sedia, Andika Putra. Selamat petang, Dok. Pak Andika, selamat petang. Pak. Pak Andika. Selamat petang, Mbak. Bagaimana kondisi terkini fasilitas kesehatan di Aceh Tamiang? Ya, kondisi saat ini pasca banjir seluruh ruangan di RSUD Muda Sedia Kabupaten Aceh Tamiang tergenang lumpur. Dan seluruh peralatan yang ada di RSUD terendam air setinggi
1,5 sampai 2 meter dan itu mengakibatkan kerusakan seluruh alat-alat kesehatan. Kondisi tersebut mengakibatkan saat ini kami tidak bisa melakukan operasional pelayanan kesehatan. Sama sekali tidak bisa melaksanakan operasional kesehatan baik di dalam maupun luar rumah sakit ya Pak? Kalau di luar rumah sakit saat ini sudah terbentuk posko-posko kesehatan di beberapa wilayah sudah banyak untuk membantu pelayanan kesehatan di titik-titik pengungsian. Sedangkan untuk pelayanan di dalam, insya Allah kami dalam 3 hari ini akan membuka kembali layanan IGD terbatas. Dan dalam 3 hari ini kami dibantu oleh personel dari TNI dari batalion untuk membersihkan ruangan UGD. Dan hari ini sudah 90%, tinggal finishing saja pembersihan UGD. Ketika ini UGD selesai dibersihkan, maka dalam waktu dekat, dalam waktu 2-3 hari ini, setelah listrik dan suplai air masuk, maka pelayanan UGD sudah bisa dibuka kembali. Dan kami ini saat ini akan didukung oleh dari RSUP Adam Malik. Kebetulan hari ini juga Direktur RSUP Adam Malik juga sudah turun ke Rumah Sakit Muda Sedia Aceh Tamiang dalam rangka untuk melihat kondisi dan apa-apa saja nanti yang akan disupport dari Rumah Sakit Adam Malik. Kapan rencana aliran listrik bisa masuk dari PLN? Listrik hari ini insya Allah sudah mulai masuk. Kalau air PDAM kami segera untuk terus melakukan koordinasi secara intensif. Kami berharap dalam 2-3 hari ini juga suplai air juga sudah tidak ada kendala. Dan kemudian selain pelayanan UGD juga yang menjadi prioritas dari Pak Menkes adalah pelayanan cuci darah, hemodialisa. Ini juga menjadi target utama untuk segera mengaktifkan pelayanan cuci darah, karena mengingat di Aceh Tamiang sendiri ada sebanyak 47 pasien yang menjalani rutin cuci darah atau hemodialisa di RSUD Muda Sedia. Lantas bagaimana dengan peralatan rumah sakit Pak, mengingat terdampak banjir, tentu kalau mengatasi pasien butuh sejumlah peralatan, apakah rusak atau mungkin juga sudah ada bantuan lain yang akan segera masuk? Ya, nanti kami akan didukung dari Rumah Sakit Adam Malik, Mbak. Nanti Adam Malik akan mengirimkan beberapa alat penunjang seperti alat-alat radiologi dan alat-alat laboratorium yang nanti akan diletakkan di UGD. Kemudian nanti kebetulan memang ruangan UGD kami agak luas, sehingga nanti pasien-pasien yang butuh perawatan pun nanti sementara kami akan dirawat di areal sekitar UGD. Kalau sekarang bagaimana dengan proses penanganan pasien Pak? Apakah tetap ditangani di sekitar rumah sakit di luar, khususnya cuci darah, atau mungkin dibawa ke rumah sakit lain? Untuk pasien-pasien cuci darah, sebagian yang data yang sudah kami dapatkan itu sudah disebar ke beberapa rumah sakit di sekitar Kabupaten Aceh Tamiang. Ada yang ke Sumatera, ada yang ke Langsa, ada yang ke Aceh Timur. Tapi yang pasti fasilitas kesehatan akan dikirim oleh pemerintah pusat ya? Insya Allah, Mbak. Untuk fasilitas-fasilitas utama seperti nanti ruang operasi, kemudian ruang ICU, ruang PICU-NICU, kemudian radiologi laboratorium, koordinasi terakhir, insya Allah nanti akan didukung dari pusat. Nah, yang dalam jangka pendek ini akan ada dukungan dari Rumah Sakit Adam Malik yang mengirimkan alat-alat pendukung emergensi yang akan diletakkan di UGD. Demikian. Sudah didata Pak, alat-alat apa saja yang rusak, mungkin perkiraan biaya yang dibutuhkan? Ya, ini sedang kita data Mbak, memang cukup banyak. Kalau biaya tentu saja itu secara keseluruhan itu sangat besar ya, sangat besar. Karena rata-rata per alat itu ada yang harganya antara 500 sampai ya 10 miliar, relatif macam-macam itu. Jadi kemungkinan memang itu membutuhkan dana yang cukup besar. Pak,
karena beberapa hari lagi nanti rumah sakit akan beroperasional, bagaimana dengan tenaga medis? Apakah cukup, Pak? Apakah memang ada juga tenaga medis yang jadi korban? Tentu saja tenaga medis kami 90%-nya terdampak. Bahkan ada beberapa tenaga medis kami yang rumahnya juga sudah hilang tersapu arus. Jadi masih ada beberapa tenaga medis yang masih di pengungsian. Namun untuk tenaga medis yang sudah dalam kondisi stabil, saya terus menghimbau untuk segera untuk datang ke rumah sakit untuk sama-sama merecovery rumah sakit untuk segera untuk bisa mengoperasionalkan kembali pelayanan-pelayanan di rumah sakit. Di samping itu juga kami didukung dari relawan-relawan dari luar yang terus-menerus berdatangan sejak kemarin, Pak. Baik, terima kasih Pak Andika telah bergabung di Kompas Petang. Kami turut berduka. Sehat-sehat selalu di sana, Pak. Titip salam ke teman-teman. Terima kasih, Mbak. Tetap bersama kami, perbaikan akses ke lokasi bencana terus dilakukan. Salah satunya dengan pembangunan jembatan darurat di Tapanuli Tengah, Sumatera Utara. Saudara Prajurit Unit 854 Dharma Kersaka mendistribusikan bantuan ke sejumlah desa yang masih terisolasi di Kecamatan Rusip Antara. Kemukiman Pameo akibat banjir dan tanah longsor yang melanda daerah itu. Distribusi bantuan dari Kepala Staf Angkatan Darat Jenderal TNI Maruli Simanjuntak merupakan upaya percepatan penanganan darurat pasca bencana di wilayah Aceh Tengah. Bantuan kemanusiaan tersebut terdiri atas makanan siap saji, perlengkapan bayi dan ibu hamil, obat-obatan, selimut, serta kebutuhan dasar lainnya. KRI Sutedi Senoputra 378 kembali mengirimkan bantuan untuk para korban banjir bandang di Langsa, Aceh Tamiang, Langsa, Loksemawe, dan Idi Rayuk. Bantuan untuk Langsa berupa 2.000 dus Indomie dan 1.000 papan telur. Sementara di Aceh Tamiang, bantuan yang disalurkan adalah 10 ton beras. Bantuan beras juga diberikan ke wilayah Loksemawe, Idi Rayuk. TNI Angkatan Udara kembali melaksanakan misi airdrop untuk menjangkau wilayah yang masih terisolasi. Pesawat C-130 Hercules menerjunkan bantuan bagi masyarakat di drop zone Balangkejeren, Aceh. Pesawat lepas landas dari Lanut Suwondo. Medan membawa 36 bundle low coast low altitude yang berisi bantuan kebutuhan mendesak. Penerjunan dilakukan untuk memastikan bantuan dapat segera diterima masyarakat di daerah yang sulit dijangkau melalui jalur darat. Untuk memulihkan akses yang terputus, TNI Angkatan Darat membangun jembatan beli atau jembatan rangka baja portable untuk menggantikan jembatan penghubung yang terputus, bekerjasama dengan pemerintah daerah dan BPBD. Pembangunan jembatan ini dilakukan secara paralel di 4 titik strategis. Salah satunya dilakukan di Kabupaten Beren. Di jalur jembatan Taupin Redup, jalur alternatif penghubung Beren Loksemawe yang pembangunannya sudah mencapai 50%. Tidak hanya di Beren, pembangunan jembatan darurat juga dilakukan di jalur penghubung Pidi Takengon. Pembangunan jembatan darurat diharapkan bisa mempercepat distribusi bantuan ke lokasi terdampak bencana di Aceh.
Jembatan darurat dibangun anggota Polda Sumut di Tapanuli Tengah, Sumatera Utara. Salah satunya jembatan yang menghubungkan Kabupaten Tapanuli Tengah dengan kota Sibolga. Jembatan darurat yang dibangun ini untuk menggantikan jembatan Pandan yang jadi akses utama jalur logistik serta BBM. Pembangunan jembatan darurat menggunakan peralatan seadanya dan memanfaatkan tumpukan tanah yang dipadatkan ke dalam karung-karung goni sebagai pondasi utama. Sedangkan di bagian atas menggunakan kayu yang menjadi kerangka jembatan sementara dan kemudian ditutup menggunakan susunan papan. Dan untuk mengetahui bagaimana proses penyaluran bantuan melalui jalur laut ke lokasi bencana di Aceh, sore ini kita sudah bersama dengan Komandan KRI Sutedi Seno Putra, Letkol Laut Muhammad Suryo. Selamat sore, Pak Suryo. Selamat sore, Bu. Pak Suryo, jadi bantuan apa saja ini yang sudah didistribusikan di Aceh melalui jalur laut? Jadi bantuan di Aceh sudah dilaksanakan pertama dari Temiang, Langsa, Idi, dan Lok Semawe. Demikian. Kalau kita lihat ini kan bantuannya tidak hanya melalui jalur laut ya Pak Suryo, tetapi juga menggunakan jalur udara. Bagaimana pola-pola distribusi bantuan ini terutama kepada daerah-daerah terisolir? Berdasarkan pengalaman kami kemarin selama pelaksanaan penanggulangan bencana melalui laut, seperti di Tamiang, pada saat itu ada 5 desa yang terisolir, betul-betul terisolir sehingga masyarakatnya memang butuh bantuan pada saat itu. Pada tanggal 1 Desember 2025 malam hari kami mendapatkan perintah untuk pengiriman logistik bantuan sosial sehingga kami langsung bergerak menuju ke Temiang mulai dari jam 11 malam sampai dengan pukul 05.30 dini hari. Ada 10 ton beras dari Kementerian Transmigrasi kami salurkan ke Temiang, Bu, ke 5 desa, demikian. Pak Suryo, tentu juga tidak mudah ya untuk menjangkau warga-warga terutama yang memang belum mendapatkan bantuan yang kawasannya terisolir. Cerita apa Pak yang mungkin bisa disampaikan bagaimana perjuangan dari teman-teman TNI AL untuk bisa menjangkau ke lokasi-lokasi yang sulit untuk bisa diakses karena jalanannya terputus akibat banjir dan longsor? Jadi dari rekan-rekan semua pada saat kami di wilayah Temiang, memang betul pada saat itu akses komunikasi yang pertama kami memang susah terhubung karena memang betul-betul pemadaman dan akses komunikasi yang terputus. Pada saat itu malam itu kami melaksanakan konsolidasi dengan perwira. Kami mencari langkah pertama, kami mencari nelayan-nelayan di sekitar, kami siapkan trip kami untuk mengakomodir komunikasi dulu pada saat itu. Sehingga dari nelayan tersebut kami minta bantuan untuk komunikasi dengan yang di darat. Karena kapal kami, terus terang, kapal kami memiliki draft yang dalam sehingga kami berlabuh sekitar 3 mil dari daratan. Saat itu kami memang butuh akses untuk mendaratkan bantuan sosial ini ke darat, Bu. Sehingga kami maksimalkan akses-akses yang ada pada saat itu seperti kapal-kapal nelayan. Demikian. Oke, jadi artinya pada saat memang dari TNI AL untuk kapalnya sendiri memang tidak bisa terlalu sangat mendekat begitu ya, artinya membutuhkan kapal-kapal nelayan juga untuk bisa membantu menjangkau bantuan yang sudah disiapkan untuk bisa sampai ke warga gitu Pak? Betul Ibu. Itu memang karena akses di perairan seperti Temiang, Idi, dan Langsa, tapi kapal kami memang untuk draft tidak memungkinkan untuk masuk. Apalagi wilayah Temiang tidak ada pelabuhan. Sehingga kami membutuhkan akses jalur laut itu untuk pergeseran logistik bantuan sosial dari pemerintah. Jadi kami kerahkan aset-aset yang ada. Kami minta bantuan posal, minta bantuan kodim yang terdekat di wilayah tersebut.
Oke, Pak Suryo, untuk sehari-harinya sebenarnya KRI Sutedi Seno Putra ini dipergunakan untuk apa? Sebelum kita bergabung di dalam operasi penanggulangan bencana ini, kami melaksanakan operasi pengamanan perbatasan Malagabu. Oke, untuk perbatasan ya Pak ya. Dan kemudian ini sudah berapa hari melakukan pelayanan pendistribusian bantuan untuk warga? Kami untuk melaksanakan bantuan warga mulai tanggal 30 sampai saat ini, Bu. Terus kemarin kami berolah gerak itu dari tanggal 30 sampai dengan tanggal 3. Sekarang kami untuk pergeseran kembali. Oke, sudah berhari-hari membantu warga. Pada saat melalui jalur laut, Pak, ini tentu pasti mungkin sesuatu yang berbeda juga yang dihadapi Bapak dan kawan-kawan dan teman-teman begitu. Apa kendala yang utama dihadapi, Pak, pada saat membantu korban bencana banjir dan juga longsor terutama di Aceh? Kendala-kendala saat kami menyalurkan bantuan sosial, yang pertama cuaca, Bu. Karena pada saat awal-awal memang cuaca tenang. Saat ini sudah mulai berombak sekitar setengah sampai dengan 1 meter. Jadi yang kami harapkan memang kalau cuaca memang mendukung akan lebih cepat proses penyaluran bahan bantuan sosial. Oke, ada beberapa juga saya melihat Pak, bukan hanya penyaluran bantuan makanan ya atau logistik, tetapi juga AL ini membuka posko kesehatan. Apa Pak yang disiapkan dan berapa banyak yang kemudian warga sudah mengeluhkan sakit untuk kemudian diperiksa kesehatannya? Terkait kesehatan, kapal-kapal kesehatan sudah disiapkan Angkatan Laut menggunakan KRI Suharto, Bu. Dan kebetulan untuk markas Gulpen Laut berada di sana. Oke, berarti artinya setiap berbeda kapal berbeda tugas gitu ya Pak Suryo ya? Betul Ibu, betul. Oke, Pak Suryo, ini rencananya sampai kapan untuk memberikan bantuan dan kemana lagi selain di Aceh Tamiang ini saluran bantuan, karena nampaknya masih banyak warga yang masih belum mendapatkan bantuan. Betul Ibu, jadi rencana ke depan kita masih setelah embarkasi barang kembali, kita akan melaksanakan perintah dari Satgas Gulpen. Dari Satgas Gulpen data-data sudah ada, mana-mana titik-titik yang akan dilaksanakan bantuan pergeseran, bantuan penanggulangan bencana terkait bantuan sosial. Ya, sehingga untuk saat ini KRI Sutedi Seno Putra ini untuk beroperasi mulai dari Temiang, Langsa, Ibiraya, dan Lok Semawe. Ada unsur yang lain lagi dan sudah dibagi di dalam satgas tersebut. Demikian. Ya, tentu besar harapan juga bagi warga yang masih belum mendapatkan bantuan ini bisa dapat segera tertangani dan dibantu ya. Terima kasih Letkol Laut Muhammad Suryo sudah berbagi cerita pada saat TNI AL ini membantu warga terdampak banjir dan juga longsor terutama di kawasan Aceh Tamiang Aceh. Terima kasih Ibu. Terima kasih. Kami berharap Aceh pulih. Terima kasih. Amin. Terima kasih Pak Suryo. Saudara, Satgas PKH sudah turun ke 3 wilayah bencana untuk mengusut penyebab kerusakan hutan. Lalu siapa di balik kayu-kayu gelondongan yang menghancurkan pemukiman warga? Kompas Petang akan membahasnya usai jeda. Desa Kota Lintang Bawah Kabupaten Aceh Tamiang jadi salah satu lokasi terparah banjir bandang. Bencana menyisakan lautan tumpukan kayu. Tak hanya itu, warga juga menemukan akar pohon sawit. Jurnalis Kompas TV Dipo Nurbahagia dan juru kamera Heri Ardi mendengar langsung tangis dan kesaksian warga, termasuk saksi mata yang bertahan di atas tumpukan kayu saat banjir bandang terjadi. Gambar yang Anda lihat adalah tumpukan kayu, saudara, yang ada di mungkin pesisir ataupun bantaran Sungai Tamiang yang terbawa oleh
banjir bandang, dan tentu ini sedikit banyak atau mungkin bahkan banyak sekali menghancurkan rumah warga. Saya akan coba berbincang dengan salah satu warga yang masih bertahan tinggal di bantaran Sungai Tamiang. Ada apa-apa, nggak ada akses untuk kami ke sana aja, bisa capek. Kami belum ada bantuan, kami nggak ada jaringan HP, internet nggak ada. Kami cari di mana ada internet, mana ada akses HP. Dapat 2 titik kami telepon keluarga untuk kirim apa bisa makan. Karena kami sayang anak-anak. Ya. Kalau kami lapar nggak apa-apa, yang penting anak-anak kecil ini. Karena kami dari pertama banjir, kalau dibilang kenapa kalau nggak ngungsi, karena kami dihantam air. Nggak ada. Yang disyukuri adalah masih diberikan keselamatan. Kalau dibilang 100% kota Lintang bawah ini hangus semua, nggak ada tersisa. Itu mata pencarian orang ini di sini hilang. Tahu kayu ini datangnya dari mana? Kalau nggak salah kayu ini dari Sungai Lescan entah mana, pokoknya dia lanjut semua kemari Om. Kalau ke sana sebagian nggak banyak kan, tapi kalau di sini memang banyak sekali ya. Rata. Itu abang itu abang asli. Okay. Bisa Om tanya ini kayu Om karena. Ya nggak apa-apa. Kita akan coba masuk lebih ke dalam ya, saudara, untuk melihat situasi rumah mertua saya. Bayi di estafet pakai ember. Ada 3 bayi kami estafet. Sampai situ itu dengan tem kayu semua, kami panik semua. Akhirnya kami beranikan diri, air makin naik di sini kami. Tidur di sini di pinggir jalan. Abang tidur di sini? Iya, semua satu keluarga, ada 7 kepala keluarga di sini tidur. Saya ingin tunjukkan dulu ya, itu yang pertama itu rumah abang ya, sudah hancur. Dan abang ketika banjir dan kayu-kayu ini datang, tidur di sini? Iya, di ampar-amparan ini bang, ampar-amparan ini rame nih. Bertahan hidup kami bang, 3 hari 3 malam nggak makan. Abang tahu kayu ini datang dari mana? Dari pucuk gunung Om, dari Aceh Tenggara sana, Gayo Luas ya. Gayo Luas, longsoran berarti ya? Ya mungkin dia banjir bandang dari sana kemari. Karena apa mungkin tebangan? Enggak, ini memang dari hutan kemari. Oke, dari hutan ke sini ya. Tapi memang sebanyak ini ya. Nah, karena kayunya enggak gini aja Om, ada akar-akar pohon juga. Udah hanyut ke sana, udah ketimpa-timpa, nggak tahu kita. Akar pohon semua, pohon sawit. Oke. Pohon apa aja lah. Kita doakan yang terbaik ya Bang ya. Ya, mudah-mudahan bantuan segera datang. Makasih Bang Mansa. Ya. Itu saudara perbincangan saya dengan saksi mata yang bertahan di atas tumpukan kayu di tengah banjir bandang yang terjadi di Aceh Tamiang. Sekali lagi kita berharap bahwa bantuan dari pemerintah, entah itu perbaikan jalan, pembersihan kayu-kayu, termasuk juga logistik, makan dan minum, dan juga air bersih, obat-obatan juga di dalamnya, untuk bisa segera datang ke sini dan membantu warga kita yang kesusahan. Saya Dimun Berbahagia dan juga Heri Ardi melaporkan langsung dari Kota Lintang, Aceh Tamiang. Sebelumnya temuan tumpukan kayu juga ditemukan di Bandang Desa Garoga, Tapanuli Selatan, Sumatera Utara, yang merupakan desa paling terdampak. Gelondongan kayu-kayu ini merupakan kayu berumur cukup lama dan dipotong menggunakan gergaji. Satgas PKH Kejaksaan Agung mendalami dugaan tindak pidana pembalakan liar yang terjadi di Provinsi Sumatera Utara, Sumatera Barat, dan Aceh. Penyelidikan diperlukan untuk mengetahui apakah banjir bandang yang terjadi di ketiga provinsi itu murni disebabkan faktor alam atau ada keterlibatan manusia melalui praktik ilegal logging dan pertambangan. Untuk itu, tim Satgas PKH Kejaksaan Agung saat ini sudah disebar ke 3 provinsi yang terdampak bencana. Tim akan menelusuri area perkebunan hingga pertambangan, termasuk menyelidiki batang-batang kayu gelondongan yang terbawa banjir bandang. Tim Satgas PKH juga sudah bergerak mendatangi beberapa lokasi yang diduga adanya perbuatan-perbuatan yang merusak lingkungan hidup sehingga rusaknya ekosistem. Dari mulai kemarin sudah bergerak di 3 wilayah itu, baik itu di wilayah Aceh, di wilayah Sumatera Utara dan Sumatera Barat. Ini khusus terkait dengan kawasan hutan ini yang rusak gitu kan. Apa nanti di situnya ada tambang atau nanti sedang didalami.
Apakah ini nantinya akibat seperti dari apa, dari rusaknya kawasan hutan atau kayu tambang, nanti didalami oleh. Yang jelas tim PK sudah bergerak. Sementara itu, Wakapolri Komjen Dedi Prasetyo memastikan tim penyelidik sudah bergerak mengumpulkan bukti, menelusuri rantai distribusi kayu ilegal, dan mengidentifikasi aktor intelektual di balik praktik penebangan liar. Tim sus ini berkoordinasi dengan Polda Sumbar dalam penyelidikannya. Banyaknya temuan gelondongan kayu saat banjir bandang di Sumatera Barat, Pak. Itu apakah akan diselidiki, Pak? Ya, Barreskrim sudah bentuk tim. Barreskrim nanti tentunya akan berkolaborasi dengan Polda Sumatera Barat untuk melakukan pendalaman dan penyelidikan. Oke, terima kasih, Pak. Kalau terkait nanti akan kita lakukan penyelidikan, apakah betul bahwa barang-barang atau kayu yang terbawa oleh air tadi betul hasil pembelakan terus bertahap, itu akan kita lakukan penyelidikan lebih lanjut. Sepekan lebih pasca bencana, tumpukan kayu gelondongan masih memenuhi kawasan terdampak di sejumlah kabupaten kota di Provinsi Sumatera Barat. Di Kota Padang bahkan, tumpukan kayu gelondongan hanyut hingga ke laut dan memenuhi bibir pantai Parkit di Kelurahan Air Tawar Barat, Kecamatan Padang Utara, Kota Padang. Tim Liputan Kompas TV. Satgas PKH sudah turun ke 3 wilayah bencana mengusut penyebab kerusakan hutan. Lalu siapa di balik kayu-kayu gelondongan yang menghancurkan permukiman warga? Kita bahas bersama mantan Kabar Reskrim Polri, Ito Sumardi. Pak Ito, selamat sore. Selamat sore, Mbak. Dan hadir juga juru kampanye Hutan Greenpeace Indonesia, Anggi Putra Prayoga. Mas Anggi, selamat sore. Baik, selamat sore. Ya, saya mau ke Pak Ito dulu. Pak Ito, dari Kejagung ini mengatakan bahwa tim Satgas PKH akan menelusuri area perkebunan hingga pertambangan di wilayah bencana. Biasanya barang bukti seperti apa sih yang kemudian bisa jadi indikasi bahwa betul di sana ada perusakan area? Ya, baik, Mbak. Pengalaman saya ya waktu saya menjabat Kapolda Riau, kemudian Kapolda Sumsel, kita memang harus menggunakan alat transportasi helikopter ya. Karena hanya dari atas kita bisa menelusuri kayu itu dari mulai hilir ke hulu. Nah, kemudian penyebabnya yang pernah kami alami itu tentunya bukan hanya dari penebangan ilegal, bahkan dari perusahaan yang ilegal, yang legal pun itu juga bisa menyebabkan kejadian tersebut. Nah, biasanya modusnya itu mereka menempatkan kayu-kayu itu dari hulu ke hilir di sungai sepanjang berapa kilometer supaya kayunya itu kulitnya terlepas, kemudian diikat, ditarik dengan tongkang. Itu pengalaman saya. Nah, selama ini kan kita tidak pernah terjadi banjir bandang yang seperti sekarang. Tentunya kalau kayu-kayu ini cakupan hutan yang dibuka itu sangat luas, maka tentunya itu tidak mampu untuk menahan air. Dan air inilah yang kemudian membawa longsoran ya masuk ke dalam sungai sehingga akhirnya sungai itu akan meluap ya. Dan tentunya yang kita lakukan di sini harus dilakukan penelusuran. Tidak mudah ya, Mbak, karena dulu juga pengalaman saya penelusuri sampai ke hulunya itu kita harus menggunakan alat transportasi udara, kemudian lakukan pengamanan, dicek kemudian apakah izin-izinnya itu legal atau ilegal. Bahkan yang legal pun juga itu juga sebagai penyebab ya kayu-kayu itu yang bisa akhirnya menyebabkan terjadinya banjir ya, karena mereka menempatkannya di sungai-sungai ya. Dalam kayu-kayu ini sebenarnya digunakan untuk apa sih? Ya dijual lah, Pak, dijual ya. Jadi kesulitannya ya itu pasti karena harga kayu memang tinggi ya. Kalau mereka juga di sini kan memanfaatkan masyarakat tempatan ya, masyarakat setempat yang kondisi sosial ekonominya itu sangat memprihatinkan. Jadi memang serba sulit kalau menegakkan ini. Tentunya yang harus kita sasar adalah para pemodalnya, baik yang itu legal maupun yang ilegal. Nah, di sini harus dilakukan kembali masalah melakukan penelitian kembali izin-izin ini apakah memang harus diteruskan atau tidak, apakah memenuhi persyaratan atau tidak, karena biasanya mereka itu memperluas sendiri ya untuk area yang diizinkan. Nah, ini tentunya menjadi bahan bagi para penegak hukum, terutama baik kepolisian, mungkin juga dengan kejaksaan dan instansi kehutanan untuk bisa melihat apakah izin ini memang yang diberikan sesuai dengan ketentuan atau tidak, karena izin dikeluarkan harus ada perizinan dari Kementerian Lingkungan Hidup ya, maupun dari Kementerian Kehutanan.
Oke, harus ada 2 izinnya ya kalau dari Kementerian Lingkungan Hidup dan juga Kehutanan ya Pak Ito. Apalagi mungkin juga semakin susah atau diperparah dengan tidak ada perusahaan yang memang ada di situ gitu ya? Iya betul, jadi itulah kan yang diambil kayunya Mbak ya, nanti di ujung itu mereka dibawa ke sawmill. Sawmill itu biasanya terletak di sekitar sungai ya, di sekitar sungai. Jadi kita pernah melakukan patroli bersama Pak Gubernur ya, Pangdam. Ya, kita temukan sawmill itu ada di sekitar sungai karena tidak mungkin sawmill itu ada di atas ya. Itu yang menyebabkan karena kan kayu-kayu ini terletak di ketinggian. Kemudian mereka diluncurkan dengan seperti rel masuk ke dalam sungai, didiamkan sampai dengan kulitnya terlepas, diikat, kemudian ditarik dengan tongkang masuk ke tempat sawmill. Nah, disinilah pusatnya kita harus melihat penyelidikannya harus dari hilir sawmill-sawmillnya, kemudian dari hulunya adalah di mana tebangan kayu tersebut. Ini juga saya tentunya dulu pernah melibatkan juga dari jaringan-jaringan teman-teman dari yang lingkungan hidup ya, Jika Lahari dan sebagainya. Ini juga penting untuk melakukan pengawasan dan bagaimana kita bisa mengetahui penyebab daripada penebangan ilegal tersebut, Mbak. Dari pandangan Greenpeace sendiri, Mas Anggi, kalau tadi Pak Ito bilang ada mulai dari hulu ke hilir, ada mulai dari kayu yang ditebang, kemudian dipisahkan, kemudian dibawa sampai diperuntukkan baik itu untuk perusahaan legal maupun ilegal. Pertanyaannya, hanya perusahaan itu sendiri yang melakukan atau ada banyak orang nih di belakangnya, ada backing mungkin? Ya, jadi ini sangat erat kaitannya ya, karena pemanfaatan kayu ini masif. Jadi saya pikir juga di sini harus ditelusur lagi asal usul izin yang dikeluarkan oleh Kementerian Kehutanan. Jadi ini bukan, saya sepakat bahwa ini bukan bicara soal legal dan ilegal, tetapi tepat atau tidak tepat ketika pemanfaatan hutan itu diberikan untuk mengeksploitasi hutan-hutan yang tersisa di Sumatera Utara. Nah, ada banyak hal sebetulnya yang harus dilakukan untuk mengetahui kayu-kayu ini berasal dari mana. Yang pertama memang harus dilakukan audit dan investigasi apa saja yang dikeluarkan oleh Kementerian Kehutanan. Hal ini dalam kaitannya izin kepada siapa di lokasi-lokasi yang memang berada di tengarai begitu ya, di areal-areal hulu das, termasuk juga konsesi-konsesi yang memang sudah diberikan kepada perusahaan-perusahaan, baik itu secara legal ataupun tidak. Jadi saya pikir yang pertama harus dilakukan adalah lakukan investigasi dan audit kepada Kementerian Kehutanan untuk mengetahui semua jenis kayu dan misteri kayu ini berasal dari mana. Pertanyaan berikutnya adalah kalau misalnya tadi kan pasti kejadian seperti ini bukan 1 tahun 2 tahun belakangan ya Pak Ito dan juga Mas Anggi, begitu pasti ada sebelum-sebelumnya. Nah pertanyaannya, apakah benar jangan-jangan ada orang besar, jangan-jangan ada backing? Lalu siapa kemudian yang harus bertanggung jawab nih dari awal sampai sekarang akhirnya pada saat banjir bandang dan longsor ini kayu-kayu semuanya terbawa? Usai jeda nanti Bapak-Bapak akan menjawab, tetap bersama kami di Kompas Petang. Pertanyaan sebelumnya yang perlu dijawab juga oleh Pak Ito dan juga Mas Anggi adalah gimana caranya ini menentukan dan tahu siapa orang besar di balik peristiwa kayu gelondongan yang kemudian terbawa pada saat banjir bandang dan juga longsor, Pak Ito. Kan nggak mungkin hanya 1-2 tahun belakangan terjadi, pasti sudah lama terjadinya. Gimana caranya bisa tracking ke belakang ini? Ya, saya kira mungkin pada saat saya tahun 2005 Kapolda Riau, Mbak, itu sudah terjadi, cuma tidak sampai terjadi banjir bandang. Karena kerusakan hutannya masih kecil dan kita harus pertama memetakan dulu daerah kerusakan hutan yang kemudian mengalir kepada pusat terjadinya banjir bandang. Nah dari sana kemudian kita bersama-sama dengan kementerian terkait menginventarisir, tadi sampaikan Mas Anggi, siapa perusahaan di daerah situ yang mendapatkan izin. Setelah itu kita lihat, kan bisa lihat dari area yang diberikan izin dengan yang tidak diberikan izin ya. Nah di sana kita bisa menentukan mana perusahaan yang legal, mana perusahaan yang ilegal ya, atau penembangan yang ilegal. Nah di sini nanti baru dari sini diturunkanlah tim ya, biasanya kita menurunkannya dengan pesawat helikopter dan lain sebagainya, karena tidak mungkin lewat jalur darat, jalur darat itu sangat sulit menembus hutan ya. Dan mereka ini kayu-kayu ini pasti akan ditempatkan di sungai ya, aliran sungai.
Karena dengan cara itulah mereka akan membawa kayu-kayu ini ke tempat syomil. Nah, sekarang untuk membuktikan apakah kayu ini berasal dari tebangan atau merupakan kayu alam, ini tentunya kita lihat saja dari hasil chainsaw-nya ya, pemotongan kayu-kayu ini yang biasanya yang berasal dari perusahaan itu adalah ada bekas dipotong. Tapi kalau yang dari alam kan tidak ada bekas-bekas dipotong. Ini saya kira mungkin tim yang di hilir ini harus bisa menginventarisir, dan biasanya kayu-kayu dari perusahaan yang legal ini diberikan nomor, Mbak, diberikan nomor. Itu kalau Ini yang ada mungkin temuan dilakukan. nomor, ada juga tadi bekas temuan gergaji juga di kayu-kayu gelondongannya. Pertanyaannya kalau begitu seharusnya tidak sulit untuk mengetahui dan meminta pertanggungjawaban perusahaan-perusahaan legal maupun ilegal itu, Pak Ito? Iya, sangat tidak sulit, Mbak. Menurut saya ya, di situ mau tidak mau perusahaan itu kan harus memberikan kompensasi ya terjadinya banjir itu kepada masyarakat dan sebagainya ya. Saya kira kan perusahaan-perusahaan itu kan harus segera diinventarisir sekarang siapa. Jadi meskipun perusahaan itu legal karena dia membuka untuk biasanya sawit, kan itu menyebabkan serapan air menjadi kecil ya, kemudian menyebabkan air itu akan turun, kemudian bisa membawa tanah ya, atau dalam bentuk longsoran itu ya. Nah, ini yang harus mereka bertanggung jawab. Kan kerusakan lingkungan itu juga tentunya nanti dari hasil penyidikan ya, baik dari pihak kepolisian maupun instansi lain, kehutanan dan sebagainya, itu mereka juga harus bisa membawa ahli-ahli lingkungan hidup yang bisa menentukan apakah perusahaan ini sebagai salah satu penyebab dari terjadinya banjir bandang. Otomatis harus dikenakan tindakan atau kompensasi apa yang diberikan kepada masyarakat ataupun pemerintah ya. Dan Kalau tadi Pak Ito bilang pada saat Pak Ito masih menjabat sebagai Kapolda Riau ini tidak semasif sekarang ya, tapi kemudian semakin besar lagi. Nah, pertanyaannya kalau gitu apakah bisa sebuah perusahaan legal maupun ilegal ini bisa menebang kayu-kayu tanpa adanya perlindungan dalam tanda kutip? Ya, itu kan ada persyaratannya, Mbak. Nanti kita lihat apakah yang diizinkan oleh kementerian ini juga adalah sesuai dengan perhitungan daripada ekologi ya, atau daripada dampak terhadap lingkungannya. Karena kita juga tidak hanya melihat daripada pemerintah daerah yang memberikan izin, tapi kementerian ini pun akan kita lihat ya, apakah kementerian ini juga hanya sekedar memberikan izin tanpa memperhitungkan persyaratan-persyaratan kemungkinan terjadinya bencana alam ataupun terjadinya seperti sekarang banjir bandang dan longsoran atau tidak. Nah, ini tentunya nanti harus secara Satgas ini harus secara bersama-sama ya, kolaboratif dengan kementerian-kementerian lain, sehingga bisa diusut dari mulai perizinan, kemudian pelaksanaan perizinan itu yang biasanya pengalaman saya diberikan izin misalnya membuka lahan 100 hektar, kemudian mereka membuka lahan sampai 300 hektar. Kita tahulah pengusaha besar yang akhir-akhir ini terkena permasalahan itu dengan kebun sawit dan lain sebagainya. Nah, ini dampaknya adalah sekarang ini, Mbak ya. Oke. Kalau dari Kejagung sendiri membentuk Satgas Penertiban Hutan, ada juga dari Polri yang membentuk tim investigasi mengusut kayu gelondongan. Pertanyaan berikutnya, Mas Anggi, apakah perlu ini untuk benar-benar mengetahui, mengusut tuntas sampai ke akarnya, perlu menggandeng pihak luar yang kompeten dan independen? Ya, saya pikir sangat penting ya. Di sini ada keterlibatan dari Kejagung, juga termasuk juga KPK. Karena kalau kita telusur lagi, sebetulnya ini tidak akan lepas dari kinerja Kementerian Kehutanan dalam mengeluarkan izin-izin. Ada banyak sekali skema-skema yang dikeluarkan oleh Kementerian Kehutanan dalam konteks mengeksploitasi hutan. Bisa dalam bentuk pemanfaatan hutan, bisa dalam bentuk penggunaan kawasan hutan, bisa dalam bentuk juga pelepasan kawasan hutan. Saya pikir juga ini bisa jadi ya, bisa jadi ini ada kaitannya dengan upaya-upaya Kementerian Kehutanan melepaskan kawasan hutan untuk kelompok-kelompok tertentu untuk perkebunan kelapa sawit ya, di mana itu aktivitas yang dilakukan adalah mengeksploitasi hutan, kemudian mengubah tutupan hutan yang tadinya hutan menjadi bukan hutan. Bisa dilakukan dengan cara land clearing ataupun kemudian kemudian dibangun perkebunan kelapa sawit. Jadi sangat penting untuk membentuk atau menggandeng lembaga independen ya untuk menelusuri sebetulnya dari mana asal usul atau misteri kayu ini berasal. Nah, tapi secara hukum sebetulnya ada mandatori yang dikeluarkan begitu ya, kebijakan-kebijakan yang berlaku saat ini, yaitu dengan barcode. Jadi kalau kita lihat kayu-kayu tidak ada barcode, berarti sebetulnya itu bisa dikatakan kayu ilegal. Karena bagaimanapun kayu-kayu itu di bawah dari otoritas Kementerian Kehutanan. Kementerian Kehutanan seharusnya tahu
kayu-kayu ini berasal dari mana, dan dengan mudah sebetulnya menelusur kayu itu dari mana. Tapi sayangnya memang kenapa ini menjadi penting lembaga independen untuk terlibat di sini adalah untuk menjaga integritas dari hasil investigasi dan audit penelusuran kayu-kayu gelondongan ini. Artinya kalau tidak melibatkan tim independen, Pak Ito, mungkin saja ini bisa mandek di tengah jalan nih. Pengalaman saya, Pak, ini kan sudah mendapatkan perhatian dari DPR ya. Kita ingat Ibu Titik Prabowo kan menyampaikan ini betul-betul harus dilakukan secara all out. Jadi betul dikatakan Mas Angga tadi ya, bahwa kita juga harus mengevaluasi kembali meskipun ada izin yang dikeluarkan kepada perusahaan misalnya kelapa sawit ataupun pertambangan yang legal, tapi kalau ini hasil analisa dampak lingkungan penyebab daripada banjir bandang saat ini, tentunya harus dievaluasi kembali. Apakah itu harus dicabut, harus dikembalikan fungsinya menjadi fungsi hutan melalui program reboisasi dan sebagainya ya. Saya kira kalau pelibatan tim independen itu juga bagus untuk mengontrol. Nah di sini tim independen saya kira kan DPR juga memiliki satu kewenangan ya untuk melakukan satu pengawasan. Jadi saya kira tidak perlu melibatkan tim independen dari luar ya, ataupun dari, saya kira mereka kejaksaan, kepolisian, kejaksaan, KPK, kehutanan, mereka profesional. Yang penting ada pengawasan, ada pertanggungjawaban, akuntabilitas apa yang dilakukan oleh mereka kepada pemerintah sehingga kejadian ini tidak terjadi lagi ke depannya. Oke. Demikian, Mbak. Sudah kami tangkap pesannya. Terima kasih Pak Ito. Mas Anggi, terima kasih. Selamat sore. Selamat sore, Mbak. Tetap bersama kami, Saudara. Presiden Prabowo Subianto menyoroti pemanfaatan kelapa sawit untuk bahan bakar minyak di puncak hari ulang tahun Partai Golkar ke-6 di Jakarta. Saudara, Presiden Prabowo Subianto menyoroti pemanfaatan kelapa sawit untuk bahan bakar minyak saat memberikan sambutan di puncak hari ulang tahun Partai Golkar ke-6 di Jakarta Jumat malam. Merdeka! Prabowo awalnya menyinggung perang yang terjadi di dunia, terutama di Eropa, yang akan berdampak pada impor energi Indonesia. Sehingga Indonesia harus swasembada energi dan BBM. Prabowo pun menyebut kelapa sawit sebagai solusi. Prabowo kemudian menyinggung kondisi yang terjadi di Sumatera pasca banjir dan tanah longsor, di mana akibat akses yang terputus, pengiriman BBM harus melalui jalur udara dan laut. Kita harus swasembada energi BBM. Saudara-saudara, perang lanjut di Eropa. Bisa-bisa kita tidak bisa import BBM dari manapun. Kita mau import pun nanti tidak bisa. Tapi kita diberi karunia oleh Yang Maha Kuasa. Kita punya kelapa sawit. Kelapa sawit bisa jadi BBM, bisa jadi solar, bisa jadi bensin juga. Kita punya teknologinya. Sekarang dengan bencana di Sumatera saja, bagaimana repotnya kita mengantar BBM ke daerah-daerah bencana. Jembatan putus, BBM harus kita naikin pesawat. Ini bencana ini sekali lagi, ya musibah, tapi di sisi lain menguji kita, dan alhamdulillah kita kuat. Menteri Lingkungan Hidup menyebut tumpukan kayu gelondongan yang terbawa banjir bandang di Desa Garoga, Tapanuli Selatan, Sumatera Utara merupakan kayu berumur cukup lama dan dipotong menggunakan gergaji. Dalam kunjungannya ke desa terdampak di Tapanuli Selatan, Menteri Lingkungan Hidup Hanif Faisal menyebut ada campur tangan manusia pada tumpukan kayu gelondongan yang kini berada di Desa Garoga, Tapanuli Selatan. Menurut Faisal, gelondongan kayu tersebut merupakan kayu yang berumur cukup lama dan sebagian terlihat dipotong menggunakan gergaji. Sebagian rumah tertimbun oleh material longsor atau banyak kegiatan di atasnya.
Terkait tumpukan kayu-kayu gelondongan, Kementerian Lingkungan Hidup mencabut izin operasional 4 perusahaan yang berada di Batang Toru, Tapanuli Selatan. Keempat perusahaan itu yakni PT Toba Pulp Lestari, Agen Core Resources, PT North Sumatra Hydro, dan satu perusahaan perkebunan kelapa sawit. Keempatnya beroperasi persis di daerah aliran sungai Batang Toru. Menteri Hanif juga akan mencabut izin sebuah perusahaan perkebunan sawit di hulu Sungai Garoga yang diduga menjadi penyebab musibah banjir bandang. Saya telah menghentikan semua kegiatan operasional semua perusahaan di DAS Batang Toru ya. Ini beda DAS. Jadi DAS ini tidak disebabkan oleh upaya yang ada di Batang Toru. Ada berapa perusahaan? Ya, di sini kita belum melihat perusahaan. Kalau yang di Batang Toru ada 4 perusahaan yang kita hentikan kegiatan, tetapi tidak berhubungan dengan DAS Garuga karena alirannya beda. Jadi DAS Batang Toru ke arah sini, Garuga jadi tidak nyambung. Saya sedang melakukan langkah-langkah penanganan lebih lanjut. Jadi kita evaluasi total semua perizinan karena memang curah hujannya ini di luar proyeksi waktu penyusunan dokumen AMDAL beberapa puluh tahun yang lalu, sehingga kita perlu sosialisasi, sesuaikan kembali kaidah ini. Namun sekali lagi terkait dengan bencana ini ya memang harus ada yang tanggung jawab. Ya. Saya akan ke sana, habis ini saya akan terbang ke sana. Saya pastikan saya akan segera tutup perusahaan itu untuk dilakukan audit lingkungan dan investigasi. Jika izin operasional perusahaan sudah dicabut, lalu apa langkah selanjutnya untuk membawa para pelaku perusakan hutan di Sumatera bisa dipidana? Kita bahas bersama Ketua Umum YLBHI Muhammad Isnur dan anggota Komisi 4 DPR Fraksi Golkar Firman Subagio. Selamat petang Mas Isnur, selamat siang. Selamat petang Pak Firman. Selamat petang Mbak. Ya, Pak Ilona, Pak Firman. Ya, kita masih bahas soal bencana. Saya kalau begitu ke Mas Isnur dulu. Mas Isnur, kalau izin operasionalnya sudah dicabut dari LHK, apalagi yang harus dilakukan supaya tidak berhenti di administratif saja, tapi orang-orangnya juga bisa dipidana? Ya, ada pidana penjara Mbak Ilona, bukan hanya bagi individu, tapi kalau korporasi itu lebih berat pertanggungjawabannya. Di pasal 109 Undang-Undang P3H itu direksi bisa bertanggung jawab atas mewakili korporasi. Dan bahkan lebih berat kalau di kasusnya misalnya dia ilegal ya, itu bahkan bisa jadi 8-20 tahun. Jadi ada individunya yang memang langsung melakukan, juga ada pidana korporasi. Tapi juga ada bisa dikenakan misalnya perdata Mbak. Jadi misalnya si KLHK itu bisa mewakili pemerintah menggugat atas kerusakan lingkungan. Dan punya juga hak gugat untuk kewajiban ya si korporasi memulihkan ekosistem, rehabilitasi. Jadi ada berbagai pendekatan yang bisa digunakan selain administrasi, pencabutan izin, tapi juga lagi-lagi tambahannya pembekuan kegiatan. Yang kedua perdata tadi, ganti rugi ya, kerusakan lingkungan, kewajiban pemulihan ekosistem, yang ketiga pidana. Tapi juga nggak kalah penting yang harus digali sebenarnya bukan hanya korporasi tapi juga pejabatnya Mbak. Ada pejabat-pejabat yang diindikasikan misalnya dia menerbitkan izin dalam konteks misalnya ada suap, misalnya ada korupsi di sana, ada kemudian sewenang-wenangan, jadi bisa dipakai berbagai cara juga. ASN-nya atau pejabatnya bisa dikenakan sanksi baik pidana misalnya korupsi maupun administrasi, baik itu misalnya demosi atau pemberhentian dan lain-lain. Jadi harusnya penegakan hukum dilakukan secara komprehensif gitu. Itu menurut kami Mbak. Ya, untuk membawa ini masuk ke jalur pidana, Mas, kita pertegas saja. Tadi kan Anda menyatakan bahwa yang bisa diseret ke pidana tidak hanya individu, korporasi, tapi juga pengambil kebijakan, yaitu yang memberi izin operasional lahan begitu. Bagaimana supaya tidak hanya administratif? Ini kan kita lihat sudah dicabut izinnya, tapi maunya kita jangan cuma cabut izin, tapi harus ditindak supaya tidak memakan lebih banyak korban jiwa. Ya, pertama tentu Pak Firman ini sebagai wakil rakyat ya, tentu punya kewenangan untuk mengawasi dan memastikan bahwa aparat penegak hukum, seluruh kementerian terkait itu melaksanakan kewajibannya dan menggunakan kewenangannya secara maksimal. Jangan ragu-ragu, karena kami seringkali Mbak di pengalaman kasus misalnya pembakaran hutan ya, beberapa kali di Sumatera dulu, itu hampir dari puluhan yang dilakukan penyelidikan dan penyidikan, tapi kemudian di SP3. Jadi masyarakat sipil juga punya datanya, banyak sekali upaya-upaya setelah bencana
itu tidak ditindaklanjuti dengan penegakan hukum yang tegas gitu. Tapi yang terpenting sekarang juga nggak kalah penting, Mbak, sekarang sebenarnya pemulihan korban, Mbak. Ya. Itu yang juga seringkali luput ya, karena laporan dari LBH Banda Aceh, LBH Sumatera, LBH Padang, sangat banyak masih korban yang belum mendapatkan bantuan. Dan suasananya mencekam di sana sini gitu. Jadi dua ini harus beriring, narasi dan juga instruksinya gitu. Jadi kepemimpinan presiden itu harus tegas ya. Kalau misalnya BNPB kepalanya dianggap tidak mampu menangani, ya ganti kepala BNPB-nya dengan yang cakap menangani misalnya. Nah, saya mengharapkan peran fungsi DPR sebagai pengawas yang langsung ketemu dan dialog dengan eksekutif ya, dengan pemerintah bisa tegas. Ya, demikian Mbak Ilona. Ya, Pak Firman, bagaimana tanggung jawab dari legislatif untuk terus memantau pencabutan izin, jangan cuma administratif tapi juga sampai pidana. Semua harus kena, Pak. Siapa yang melakukan, tidak hanya individu perusahaan tapi juga pemberi izin, yaitu pemangku kebijakan. Iya, terima kasih Mbak. Jadi kembali yang disampaikan Bung Isnur tadi sudah jelas bahwa di dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 itu ada ketentuan-ketentuan yang mengatur terhadap ketentuan sanksi, baik administratif maupun pidana. Oleh karena itu nanti kita serahkan mekanisme kepada aparat penegak hukum dan tentunya akan diawali dari kementerian daripada kehutanan itu sendiri. Nah, oleh karena itu nanti dari DPR mempunyai kewenangan-kewenangan yaitu pengawasan. Oleh karena itu kemarin kami sudah mengusulkan bahwa dengan ada peristiwa ini, karena di sana mayoritas itu yang terkait adalah penambang semua, sehingga nanti kami akan bentuk tim panja. Tim panja itulah yang bisa ikut mengawasi dan sekaligus bisa mengundang semua para pihak untuk dimintai keterangan dan penjelasan. Nah, oleh karena itu nanti di dalam proses perizinan, di dalam Undang-Undang Pasal 1 kan ada mekanisme hak dan kewajiban. Nah, dari situ nanti panja bisa menyisir apakah ini ada penyimpangan-penyimpangan dari cara-cara pemberian izin, atau ada pembiaran, atau ada yang namanya unsur-unsur lain. Oleh karena itu nanti di dalam ketentuan ini yang harus kita jadikan pijakan, ini udah clear kok di Undang-Undang Pasal 1. Nah, di situ nanti akan ada sanksi. Sanksi itu administrasi sampai pidana. Oleh karena itu pidana ini bisa juga dijatuhkan kepada orang per orang maupun siapa yang membantu, bahkan membawa peralatan-peralatan yang tanpa ada izin sah, itu pun ada sanksi pidananya. Jadi oleh karena itu yang paling penting sekarang ini adalah transparansi daripada proses hukumnya. Oleh karena itu di dalam Undang-Undang Nomor 18 2013 ini kami sangat mengharapkan partisipasi masyarakat seperti Bung Isnur ini nanti ikut bersama-sama DR memantau dan mengawasi supaya proses hukumnya itu jangan sampai terjadi hengki-pengki akhirnya 86 begitu. Iya, yang kita khawatirkan juga tadi disampaikan oleh Mas Isnur ya, seringkali kasus-kasus seperti ini berakhir SP3. Benar demikian Mas, kasih contohnya, beri jawab sama Pak Firman. Iya. Iya, itu oleh karena itu kan terjadi hengki-pengki namanya kan. Dari hengki-pengki akhirnya 86, akhirnya prosesnya ditutup. Ini yang kita nggak mau. Kita udah sering kecolongan di situ. Dan kemudian kami minta kepada aparat penegak hukum, lembaga peradilan, harusnya seadil-adilnya melihat situasi kondisi, bukan berkaca kepada pelaku usaha yang melakukan kesalahan, tetapi harus melihat korban-korban manusia yang begitu besar. Ini adalah masalah kemanusiaan. Saya minta para aparat penegak hukum, baik kepolisian atau kejaksaan atau KPK sekalipun, dan termasuk di para hakim-hakim, gunakan hati nuraninya untuk melihat para korban kita ini, saudara-saudara kita yang tidak bersalah ini. Mas Isnur, kemarin saat ke Batang Toru, Menteri LH bilang AMDAL perusahaan yang izinnya ditutup usianya sudah lama. Nah, apakah ini berarti ada kelalaian pemerintah dalam pengawasan AMDAL perusahaan nakal? Ya, memang begitu praktiknya, Mbak. Jadi saya tadi ingin tegaskan, pertanggungjawaban itu bukan hanya di korporasi yang memang bisa kena ya. Dan mereka tuh korporasi ada namanya prinsip, Mbak, strict liability, tanggung jawab mutlak. Jadi pembuktiannya bukan di pemerintah yang membuat, tapi tanggung jawabnya di korporasinya. Pembuktian unsur kesalahannya langsung diterapkan di dia. Ketika dia misalnya di wilayah dia ya, izin usaha dia kemudian terbukti ada deforestasi atau ilegal dan lain, dia langsung kena tuh. Terus yang kedua ada namanya tanggung jawab pengurus, vicarious liability. Namanya direksi,
pengurus dia kena tanggung jawabnya. Dia nggak bisa, itu kan anak buah saya di lapangan yang Shinso, nggak bisa gitu. Direksi pasti kena tanggung jawab gitu. Tapi di sisi lain, kewajiban mengawasi, kewajiban melakukan pemantauan, kewajiban menegakkan hukum, itu kewajiban hukum. Ketika ada satu kewajiban hukum yang nggak dilakukan oleh petugas, ya, oleh aparat, oleh pemerintah, maka ada sanksinya juga. Ya. Sanksinya tergantung, misalnya kalau dia persetujuan diam-diam, berarti kan dia ada unsur korupsinya. Maka kenakan unsur pasal korupsi. Dan dalam konteks namanya sumber daya alam, Mbak, jadi KPK itu pernah membentuk namanya GNPSDA 2015, Gerakan Nasional Penjagaan Sumber Daya Alam. Jadi memang korupsi yang terbesar, Mbak, di Indonesia ini adalah korupsi sumber daya alam. Karena kerakusannya, kalau bahasa presiden ya serakah nomiknya itu di situ terjadi. Jadi penting sebenarnya semua lini itu ngepung. Ya, karena lawannya bukan main-main, lawannya benar-benar yang bisa mengendalikan banyak hal, bisa membuat petugas pemerintah itu diam bertahun-tahun gitu. Itu, Mbak. Jadi Anda melihat ini kelalaian, pembiaran atau apa? Karena sebenarnya kalau menjaga hutan itu banyak di sana ya, ada pemerintah, ada polisi hutan. Saya juga tidak tahu kemana itu sampai sekarang terjadi bencana, kita nggak tahu penjagaannya selama ini gimana. Ya, itu ada level, Mbak. Level namanya level of infliction. Ada yang dia memerintahkan bahkan. Izinnya dia berikan, dia aktif gitu. Ada yang persetujuan diam-diam, ya. Ada yang dia karena tidak memenuhi kewajibannya saja, ya. Dia misalnya lalai atau misalnya dia sibuk ngurusin yang lain gitu. Ya. Itu level-levelnya ada dilakukan ya. Tapi pertanggungjawaban sepenuhnya juga dari petugas-petugas pemerintah ini, kepala-kepala dinas ya. Kemudian yang memberikan izin, misalnya bupati, gubernur, bahkan sampai menteri. Oke. Makanya saya bilang kemarin penting dievaluasi Menteri Kehutanan ini, Menteri Kehutanan, ya kan, itu harus dievaluasi. Menteri Lingkungan Hidup harus dievaluasi, kan mereka harusnya setiap izin dijaga oleh dia. Kalau ada AMDAL yang sudah mati atau AMDALnya dibuat-buat, harusnya Menteri bisa punya kecepatan ambil alih misalnya, gitu. Ya, Pak Firman, kritikan keras terhadap Menteri Kehutanan dan sejumlah menteri yang dianggap lalai atau bahkan membiarkan, tadi saya kutip kalimat dari Mas Isnur. Apa komitmen dari legislatif untuk memastikan pemberi izin juga jangan sampai lepas terkait akibat bencana yang menewaskan banyak korban jiwa, apalagi Komisi 4 sudah membentuk Satgas Alih Fungsi Lahan? Ya, oleh karena itu tadi Bung Isnur sudah menjelaskan secara rigid di dalam Undang-Undang Nomor 18 2013 tadi. Oleh karena itu nanti di dalam pelaksanaannya itu kan pemerintah yang akan melaksanakan bersama para penegak hukum. DPR untuk memperkuat fungsi pengawasan maka dibentuk panja. Nah, dari panja nanti itu kami juga bisa mengundang partisipasi masyarakat dan kemudian seperti Bung Isnur bisa kita undang untuk memiliki data-data apa atau kemudian para pelaku usaha. Karena di dalam pemberian izin itu ada hak dan kewajiban. Apakah hak dan kewajiban itu dijalankan atau tidak? Nah, kalau memang di dalam pemberian izin itu ada kewajiban-kewajiban yang dilakukan dan kemudian yang diamanatkan dan kemudian tidak dilaksanakan dengan baik dan kemudian aparat juga tidak pernah mengevaluasi dan kemudian di dalam rencana kerja tahunan itu kemudian ada penyimpangan, berarti ada unsur pembiaran. Kalau ada unsur pembiaran itu artinya aparat itu kena sanksi hukum juga di dalam Undang-Undang Nomor 18. Kemudian penerbitan izin itu benar nggak caranya? Nah, nanti di panja itu bisa melihat siapa yang mengeluarkan izin, menteri siapa, itu bisa kita panggil juga begitu. Oke, baik. Singkatnya kalau misalnya mereka terbukti sembarangan kasih izin, mundur saja ya Pak, singkat. Ya atau enggak? Ya jelas kalau memang dia dalam pemberian izin itu menyimpang, itu ada pelanggaran hukum. Ya, pelanggaran hukum secara pidana. Baik, terima kasih Pak Firman, terima kasih Mas Isnur telah bergabung di Kompas Petang. Selamat petang. Terima kasih, selamat petang. Saudara, tim SAR berkejaran dengan waktu untuk bisa menemukan warga yang menjadi korban banjir bandang di Agam, Sumatera Barat. Kami segera kembali. Yang sangat dibutuhkan warga. Untuk bantuan obat-obatan sampai saat ini Tidak ada sama sekali.
banyak titik yang belum bisa dilalui. Kami melakukan jalan kaki dengan membawa 2 bayi. Sampai saat ini kita sangat kekurangan adalah susu untuk bayi, pampers untuk bayi, maupun selimut, kasur. Kalau mereka terus-menerus tidur di tanah, nggak ada alas ini. Saudara Prajut Unit 854 Dharma Kersaka mendistribusikan bantuan ke sejumlah desa yang masih terisolasi di Kecamatan Rusip Antara, pemukiman Pemeo akibat banjir dan tanah longsor yang melanda daerah itu. Distribusi bantuan dari Kepala Staf Angkatan Darat Jenderal TNI Maruli Simanjuntak merupakan upaya percepatan penanganan darurat pasca bencana di wilayah Aceh Tengah. Bantuan kemanusiaan tersebut terdiri atas makanan siap saji, perlengkapan bayi dan ibu hamil, obat-obatan, selimut, serta kebutuhan dasar lainnya. KRI Sutedi Senoputra 378 kembali mengirimkan bantuan untuk para korban banjir bandang di Langsa Aceh, Tamiang Langsa, Luksemawe, dan Indrayek. Bantuan untuk Langsa berupa 2.000 dus Indomie dan 1.000 papan telur. Sementara di Aceh Tamiang, bantuan yang disalurkan adalah 10 ton beras. Bantuan beras juga diberikan ke wilayah Luksemawe, Indrayek. Di balik makin bertambahnya korban hilang akibat longsor dan banjir yang berhasil ditemukan, ada perjuangan tim SAR yang berjibaku dengan waktu menyisiri kawasan terdampak bencana. Tim SAR terus mencari mereka yang masih hilang untuk bisa kembali pulang ke pelukan keluarga. Dersem Fatibel Puga adalah seorang tim SAR yang datang dari Pekanbaru ke Kabupaten Agam, Sumatera Barat untuk mencari korban hilang akibat banjir dan longsor. Dersem tergabung dalam tim Delta dan telah 5 hari berada di Kecamatan Palembayan sebagai tambahan perkuatan pencarian korban hilang. Untuk mencari korban hilang, Dersem mengecek setiap sudut dan mencari di balik batu-batu besar dan juga kayu besar. Upaya ini sulit karena alat berat yang masih terbatas sehingga pencarian harus dilakukan secara manual. Setiap harinya, 1 personil tim SAR melakukan penyisiran dengan berjalan kaki hingga 10 km. Endapan lumpur dengan ketebalan mencapai 2 meter, bebatuan besar hingga balok kayu jadi tantangan untuk menemukan korban. Kesulitannya itu tadi lumpur, jadi kami harus memilih untuk jalan yang benar-benar keras, padat. Jadi kemudian masuk sungai, kemudian ada beberapa batuan-batuan yang harus kita lewati. Ya, ada beberapa bagian yang kayak tumpukan sampah, kemudian ada kayu-kayu besar, itu memang harus kita cek. Disitulah kendala kita mempunyai alat yang memang terbatas gitu. Jadi mau tidak mau ya kami harus membuang sampahnya atau membuka sampahnya. Di situ ada bagian-bagian yang memang sulit untuk kita bongkar gitu, karena batang-batang kayunya besar-besar. Kecamatan Palembayan di Kabupaten Agam menjadi salah satu daerah terparah terdampak bencana banjir bandang. Tim SAR gabungan kini telah menemukan 143 orang korban meninggal, sementara 79 orang masih dalam pencarian. Anjing pelacak dari unit K9 Polri juga telah diperbantukan untuk memaksimalkan pencarian. Perjuangan tim SAR masih panjang untuk bisa membawa pulang para korban yang masih hilang ke pelukan keluarga apapun kondisinya. Rio Johannes, Kompas TV, Padang, Sumatera Barat. Tim SAR harus bekerja dengan waktu untuk bisa menemukan warga yang menjadi korban banjir bandang di Agam, Sumatera Barat. Mereka harus melawan rasa lelah demi tugas kemanusiaan. Bagaimana kisahnya? Kita tanyakan Pranata Pencarian dan Pertolongan SAR Padang, Atta Priyono. Selamat petang, Mas Atta. Selamat petang, Mbak. Sehat ya, Pak? Alhamdulillah sehat, Mbak. Alhamdulillah. Pak Atta, bagaimana perkembangan pencarian korban banjir bandang di Agam sampai saat ini?
Baik, perkembangan pencarian pada sampai sore hari ini, alhamdulillah kita dibantu dengan 2 eskavator untuk khusus pencari dari SDM Peduli. Alhamdulillah pada sore hari ini kita bisa menemukan kurang lebih 6 korban. Berarti totalnya sudah berapa korban Pak per hari ini? Ya, Agam? Hari ini tim gabungan, tim SAR gabungan menemukan kurang lebih 6 korban. 6. Apa yang jadi kendala pencarian korban hingga saat ini, Pak Atta? Kendala pada hari ini, khusus pencarian hari ini, pertama tadi setengah hari hujan lebat di lokasi, sehingga membuat air sungai naik, terjadi peningkatan. Lalu bagaimana mungkin dengan peralatan? Apakah ada yang kurang? Mohon diulang, Pak. Bagaimana dengan peralatan yang tersedia? Apakah ada yang kurang? Lalu bagaimana dengan jumlah tim? Apakah juga kurang? Oke, untuk tim pencari saat ini kami sudah didukung oleh para potensi, di antaranya potensi SAR yang ada di seluruh penjuru, artinya seperti dari Solo, dari Banten juga, dan lain-lain. Pak Atta, bagaimana dengan pemetaan pencarian korban sampai saat ini? Seperti apa kira-kira? Tentunya pemetaan kami yaitu membagi-bagi lokasi pencarian ya, agar pencarian jadi efektif. Di antaranya ada set 1, set 2, dan terakhir ada juga set yang mengarungi sungai. Jumlah tim berapa Pak di Agam? Secara umum kita setnya ada 2, ya ada 2 pencarian. Tadi kita menurunkan kurang lebih 5 tim. Baik, Pak Atta, sudah berapa lama Bapak berada di Agam mencari korban banjir bandang? Nah, kalau terkhusus untuk Pelambayan kurang lebih 9 hari. 9 hari, lancar semua Pak atau banyak kendala selama 9 hari itu? Ya, kalau terkhusus untuk Kecamatan Pelambayan 9 hari. Untuk kendala yang namanya tim pencari ya tentunya ada, tapi insya Allah bisa kita atasi. Bisa diatasi, alhamdulillah. Tapi kan yang kita tahu pasca terjadinya banjir, listrik mati begitu ya, rumah-rumah rata dengan bukan lagi tanah tapi banyak kayu di atas sana. Artinya mengganggu istirahat dari tim juga begitu, Anda dan kawan-kawan? Alhamdulillah tidak, karena kami sudah mempersiapkan, sudah didukung oleh kantor segala sesuatunya, apakah genset atau lain-lainnya. Suka duka dalam operasi pencarian seperti apa Pak? Bisa diceritakan kepada kami? Suka dukanya yaitu ibaratnya ketika kami melakukan pencarian, ketika hari hujan, ternyata air sungai meluap naik lagi gitu kan. Nanti karena akan membahayakan tim di lapangan. Pak Atta sudah lama berarti ya tidak bertemu dengan keluarga? Siap, sudah. Rindu ya Pak? Ya namanya manusia ya pastinya. Ya Bapak sedang memperjuangkan kemanusiaan yang lain tapi meninggalkan keluarga sendiri. Dan sejauh ini target pencarian korban banjir bandang di Agam bagaimana Pak? Alhamdulillah sampai hari ini dengan didukungnya kita dengan 2 alat berat ya. Alhamdulillah pada hari ini terjadi peningkatan penemuan korban yang kami sampaikan tadi. Hari ini kita bisa mengevakuasi 6 korban. Kira-kira Pak sampai kapan proses pencarian akan dilakukan? Kalau proses pencarian tentunya kami menunggu arahan dari pimpinan sampai kapannya surat perintah diperintahkan, maka akan kami lakukan pencarian. Dan kami berharap mudah-mudahan secepatnya dapat ditemukan. Amin, itu harapan kita bersama. Terima kasih Pak Atta telah bergabung di Kompas Petang. Jaga kesehatan, salam untuk teman-teman di sana. Selamat berjuang. Siap, di sini kami tidak sendiri. Tentunya banyak teman-teman kami yang telah berjuang demi menemukan korban. Tidak hanya Basarnas, ada di sini relawan-relawan atau instansi-instansi lainnya yang sedang bertugas. Ya, terima kasih untuk perjuangan kalian. Selamat petang. Oke, terima kasih kembali. Selamat petang.
Saudara, sejumlah desa di Aceh hilang tersapu banjir bandang. Sebagian besar desa-desa itu berubah menjadi daerah aliran sungai. Tiga hari sudah warga tak makan nasi pasca banjir bandang dan longsor menerjang dataran tinggi Gayo, Kabupaten Aceh Tengah. Orang petani ini beli kita, beli nggak negatif. Demi mencari beras, warga jalan kaki sepanjang 4 hingga 8 km mencari beras dan bahan makanan lainnya. Sebab akibat banjir dan longsor, jalan utama penghubung antar kecamatan hancur dan kini hanya bisa dilalui dengan berjalan kaki. Bahkan untuk sampai ke pasar, warga terpaksa menerobos sejumlah titik longsor, melewati hutan dan bukit yang terjal. Jalan kaki ya Bang? Jalan Bang. Udah berapa kilometer Bang jalan kaki? Tertiga 4 nih Bang, 4 atau 3. Ini kemari cari apa Bang? Cari beras Bang. Udah 2 hari nggak ada beras Bang. Minta Bang kan sama tetangga kan. Ambil beras. Ambil? Niro derma beras sedikit untuk warga saya itu. Beli ya? Enggak, beli pun beli. Mau dia kasih. Mau cari beras dari keluarga ya? Kalau 3 hari nggak makan. Udah 3 hari nggak ada bantuan Pak ya? Memang logistik dah susah di sana ya? Susah. Pak, apa yang Bapak harapkan dengan kondisi seperti ini mungkin dari pemerintah? Nggak ada, harap kopi ada, harga nggak ada. Cabai ada, harga nggak ada. Cari kayu nih. Berapa harganya? Hah? Harganya berapa? Gasnya pun nggak ada. Kalau ada kan dibeli. Ya. Sudah berapa hari nggak masak? Hah? Berapa hari nggak masak? Sudah 3 hari. Selain kehabisan beras, warga juga mengalami krisis gas. Listrik padam, warga masih bisa memaklumi. Namun ketika sulit mencari bahan pokok dan tidak bisa memasak, warga berputar akal agar tetap bisa bertahan hidup. Hanya ini sisa kayu yang tersisa untuk memasak. Berapa harganya? Harganya berapa? Sejumlah desa di Aceh hilang tersapu banjir bandang. Sebagian besar desa-desa itu berubah menjadi daerah aliran sungai. Dua kampung di Aceh Utara, Dusun Bidari dan Sarah Raja, hilang disapu banjir bandang. Dari pantauan udara terlihat perkampungan warga nyaris rata dengan tanah. Sebelumnya rumah-rumah itu berada di bantaran sungai Langkahan. Habis rata dengan tanah. Mungkin selama ini kita kejam dengan alam. Sekarang alam membalas kepada kita. Sungai belakang ini nih, ini menuju ke Sarah Raja, itu masih tersulir. Hal yang sama juga terjadi di Desa Riseh Tengoh, Kecamatan Sawang, Kabupaten Aceh Utara. 47 rumah hilang tanpa jejak dihantam banjir. Kini wilayah itu menjadi daerah aliran sungai. 600 warga yang terdampak coba bertahan dengan menumpang di rumah saudara atau balai tani yang dijadikan posko. Yang pertama sekali hilangnya beberapa unit rumah, yaitu lebih kurang sekitar 47 rumah. Yang kedua, fasilitas umum. Ada beberapa fasilitas umum yang memang hilang. Yang pertama sekali masjid, yang kedua menasah, pasar. Dua desa di Kecamatan Bentong, Ateh, Banggala, Ragan Raya Aceh juga hilang usai diterjang banjir bandang. Dari dua desa yang diterjang banjir bandang, hanya beberapa bangunan saja yang tersisa. Selain merusak bangunan, sejumlah infrastruktur, salah satunya jembatan Kreng Betong Benggala, akses penghubung Nagan Raya Aceh Tengah terputus. Warga bertahan di sejumlah posko yang didirikan secara swadaya dan berharap bantuan segera datang. Pasalnya hanya pakaian di badan dan beberapa perlengkapan saja yang bisa diselamatkan saat banjir bandang. Nah, kalau untuk rumah saya sendiri sama mertua masih aman karena kondisi kami pas di tengah-tengah. Cuman tetangga semua sebelah udah habis semua kampung, Bang. Udah habis semua. Apa saja Bang selain rumah? Ada juga Honda sana, berserak semua. Sekolah ada di situ Bang? Sekolah SMP hancur Bang.
SMP. SD hancur. Gubernur Aceh Muzakir Manaf tak kuasa menahan tangis saat mengungkap ada 4 desa di Aceh Utara yang hilang. Ia menyebut dampak banjir kali ini lebih dahsyat dari tsunami. Jadi Aceh sekarang tsunami kedua. Jadi buat kita. Untuk mengambil makan mereka yang dapat korban. Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal menyebut desa-desa yang hilang berada di daerah aliran sungai. Kemendes PDT masih mendata desa-desa yang terdampak banjir bandang dan longsor di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat. Tim Liputan Kompas TV. Tetap bersama kami, personil Brimopolda Sumatera Utara mengubah air sungai di Kabupaten Tapanuli Tengah menjadi air layak minum dan pakai bagi warga terdampak banjir dan longsor. Menggunakan alat water treatment, personel Brimopolda Sumatera Utara mengubah air sungai di Kabupaten Tapanuli Tengah menjadi air layak minum dan pakai bagi warga terdampak banjir dan longsor. Alat water treatment yang dibawa dengan mobil khusus diperuntukkan memenuhi kebutuhan air minum bagi warga korban banjir dan longsor. Warga yang menginginkan air dipersilahkan mengambil air dengan alat tampung masing-masing. Triyono, salah satu warga, mengaku sangat bersyukur karena pipa PDAM rusak akibat banjir dan longsor sehingga dirinya bersama dengan warga lain sempat kesulitan untuk mencari air layak minum. Terima kasih atas bantuan dan partisipasi untuk menyediakan air minum yang telah disediakan, dan ini sangat membantu, sangat betul-betul membantu buat kami karena dari sumber air yang bersih nggak ada untuk memasak air semua kotor. Informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita di Kompas Petang. Saya masih serta Regan. Saya Audrey Chandra pamit. Selamat berakhir pekan. Sampai jumpa lagi.